Mengejutkan, hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Inilah 16 daftar Menteri Jokowi yang dipanggil Prabowo sebagai calon menteri. Prabowo Subianto memanggil para calon menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan pada hari Senin dari sore hingga malam hari. Menariknya, dari 49 orang yang terlihat hadir, ada 16 Menteri Jokowi yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju turut dipanggil oleh Prabowo. Dengan kata lain, hampir dari setengah Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil oleh Prabowo. Sebab, Kabinet yang dibentuk Jokowi tersebut, terdiri dari 30 Menteri Bidang, dan 4 Menteri Koordinator. Prabowo memang dalam beberapa kesempatan mengatakan, bahwa ada banyak menteri dari Kabinet Pemerintahan Presiden Jokowi, yang masuk dalam Kabinet yang dibentuknya. Terbaru, Prabowo mengungkapkan bahwa banyak Menteri Jokowi yang akan masuk dalam kabinetnya baru disadari saat melakukan penyusunan. Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat, banyak juga yang menteri-menteri yang akan datang ya. Banyak juga yang berada di kabinet Jokowi, ujar Prabowo. Prabowo mengeklaim bahwa dia tidak mempertimbangkan latar belakang seseorang untuk dipilih sebagai menteri, tetapi berdasarkan kemampuan. Oleh sebab itu, dia mengaku akan menunjuk orang-orang terbaik. Kita tidak memikirkan orang tuanya siapa, agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, dia mampu atau tidak, dia bisa atau tidak, dia berjuang atau tidak, mampu nggak dia deliver, mampu nggak dia berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat. Nah itu yang kita cari, kata Prabowo. Menurut Prabowo, Jokowi pun pasti mencari orang terbaik untuk masuk ke dalam kabinetnya. Oleh karena itu, menteri-menteri di kabinet Jokowi yang berkinerja baik, akan diminta untuk kembali bergabung pada kabinet mendatang. Kalau kebetulan orangnya masih bagus, pasti kita akan minta untuk ikut lagi, kata Prabowo. Inilah daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju yang dipanggil Prabowo pada Senin, 14 Oktober 2024. 1. Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat. 2. Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri. 3. Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional. 4. Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. 5. Pratikno, Menteri Sekretaris Negara. 6. Dito Aryo Tejo, Menteri Pemuda dan Olahraga. 7. Erick Thohir, Menteri BUMN. 8. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan. 9. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian. 10. Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 11. Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 12. Sri Mulyani, Menteri Keuangan. 13. Rosan Ruslani, Menteri Investasi. 14. Syaifullah Yusuf, Menteri Sosial. 15. Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian. 16. Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan. Selain Menteri Kabinet Indonesia Maju, juga ada Wakil Menteri, Sekjen pada beberapa kementerian hingga penjabat gubernur yang dipanggil oleh Prabowo. Berikut daftarnya Wamen, Sekjen hingga PJ Gubernur yang dipanggil Prabowo ke Kertanegara. 1. Raja Juli Antoni, Wamen ATR. 2. M. Herindra, Wakil Menteri Pertahanan. 3. Doni Ermawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. 4. Budi Santoso, Sekjen Kementerian Perdagangan. 5. Komjen Agus Andrianto, Wakapolri Ripka Haluk, Penjabat Gubernur Papua Tengah. Sebagaimana diberitakan, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan, Prabowo ikut menyeleksi langsung calon menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi, ujar Dasko. Dasko lantas menjelaskan secara singkat proses seleksi calon menteri kabinet Prabowo. Pertama, para kandidat diminta menyerahkan biodata. Kemudian, mereka akan di-profiling. Selanjutnya, pihak Prabowo juga menyiapkan tim untuk melakukan uji kelayakan atau fit and proper test. Pertama tentunya diminta biodata kemudian profiling lalu finalisasi nanti, akan ada semacam fit and proper, kata Dasko. Sebelumnya,
Dasko tidak membantah saat dikonfirmasi jumlah kementerian Prabowo yang disebut, antara 44 sampai 46. Dasko juga menerangkan, bahwa sejumlah kementerian dipecah menjadi beberapa instansi, untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya. Saya mendapatkan info, bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya kemudian bermanfaat buat rakyat, kata Dasko. Dengan begitu, menurut dia, janji-janji kampanye Prabowo Gibran pada pemilihan presiden 2024, bisa benar-benar direalisasikan oleh kementerian lembaga yang dibentuk, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekaligus kemudian berfokus pada kampanye dari Pak Prabowo yaitu Asta Cita dan 17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru, ujarnya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Ternyata ini alasan Nasdem tak masuk daftar calon menteri Prabowo. Dari sejumlah politisi yang dipanggil sebagai calon menteri, tidak ada kader dari Partai Nasdem, padahal Nasdem sudah menyatakan dukungan ke pemerintah Prabowo Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Saan Mustopa menepis tak masuknya Nasdem di kabinet Prabowo Gibran lantaran kurang strategisnya posisi yang ditawarkan. Diakui Saan, hal yang melandasi sikap Nasdem tak masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, karena memperhatikan etika atau kepantasan. Saan juga menampik tidak masuknya Nasdem di kabinet sebagai bentuk oposisi. Ia menegaskan Nasdem terus mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo minta Airlangga jaga situasi perekonomian bangsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mendapat perintah dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, untuk menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil. Amanah itu diterima Airlangga kala bertemu Prabowo di rumahnya di kawasan Kartanegara 4, Jakarta Selatan, Senin. Pembicaraan dengan beliau meminta untuk terus menjaga situasi perekonomian, yang juga sekarang menghadapi tantangan yang luar biasa dan geopolitik, dan tentu juga masalah pangan dan masalah energi menjadi krusial di situasi seperti ini, kata Airlangga kepada awak media. Namun demikian, Airlangga enggan membenarkan bahwa perbincangan tersebut merupakan pertanda, bahwa dirinya akan kembali mengemban tanggung jawab sebagai menteri di bidang perekonomian. Dia menilai hal tersebut hanya pantas diumumkan secara langsung oleh Prabowo selaku presiden terpilih. Tapi penugasannya tentu sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti, kata Airlangga. Untuk diketahui, hari ini Prabowo memanggil 49 tokoh yang menjadi calon menteri ke rumahnya. Ke-49 tokoh tersebut terdiri dari politisi, ahli, akademisi hingga pejabat menteri dan Polri yang masih aktif di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Setelah dipanggil, para calon menteri tersebut nantinya akan mengikuti pembekalan yang akan diberikan Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan walaupun para tokoh yang datang ke rumah Prabowo hari ini akan diundang ke Hambalang, Dasko menilai tidak menutup kemungkinan para tokoh tersebut bisa batal masuk ke dalam kabinet. Hal tersebut dikarenakan para tokoh yang dipanggil juga memiliki hak untuk mempertimbangkan tawaran Ketua Umum Partai Gerindra itu. Karenanya, Dasko memastikan ragam manuver masih mungkin terjadi sebelum hari pelantikan datang. Kalau calon menterinya kemudian nanti sesudah berkonsultasi dengan keluarga misalnya ada perubahan, ya tentunya kan ada perubahan, kata Dasko.